Halo, assalamualaikum teman-teman. Jadi kembali lagi ke video saya. Hari ini hari Senin, jadi sebetulnya saya ada perkuliahan tapi online gitu ya. Nah ini baru apa namanya baru selesai dan mau ada kegiatan sama teman-teman bidan di Indonesia gitu. Setelah ini jam 19 malam waktu Indonesia. Oke, jadi di video kali ini saya ingin menyampaikan mungkin kayak sedikit kayak unek-unek saya terkait apa yang bisa diperbaiki dari sistem perpustakaan atau referensi uh, yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi saya merasa bahwa ketika saya belajar di Inggris ini gitu ya, sekolah master hampir mau selesai ini gitu, saya mendapatkan banyak sekali dukungan referensi, termasuk mungkin buku, e-book, jurnal dan lain sebagainya dengan sangat mudah gitu kan. Bahkan terakhir saya juga butuh satu jurnal, kemudian jurnal itu tidak available di perpustakaan saya. Kemudian dengan mudahnya saya tinggal mengajukan kayak pinjaman antar university gitu. Kemudian nggak sampai sehari gitu ya, ternyata saya dapat email, masuk ke dalam email student saya mendapatkan jurnal yang saya mau gitu. Ternyata ada kampus University of Heart apa gitu, saya agak lupa, pokoknya kampus juga di Inggris itu memberikan pinjamannya kepada saya gitu. Jadi saya dapat PDF full jurnalnya gitulah. Nah, yang ingin saya garis bawahi adalah gitu. Saya sempat mikir gitu kan, kalau saya dengan segala kemudahan, dengan segala fasilitas yang saya dapatkan di kampus di Inggris ini gitu, saya merasa kasihan aja gitu dengan apa namanya kondisi pendidikan di Indonesia, kemudian teman-teman di Indonesia gitu yang tidak mendapatkan kesempatan yang sama seperti apa yang saya rasakan sekarang gitu. Lebih-lebih ketika saya berpikir terkait keberkahan sebuah ilmu gitu ya teman-teman. Ya kita tahu lah ya, kayak bukan sebuah lagi rahasia umum gitu. Ketika kita belajar di Indonesia, kemudian kita banyak sekali menggunakan atau membeli atau banyak sekali distributor orang jual buku-buku bajakan, atau misalkan ketika teman-teman jadi mahasiswa kemudian teman-teman download jurnal-jurnal yang seharusnya teman-teman untuk mengakses atau membaca jurnal itu harus membayar, tapi ada situs-situs tertentu nakal yang membuat uh, kita itu bisa mendapatkan jurnal itu tanpa membayar gitu, jadi gratis gitu. Tapi itu ilegal ya gitu, nggak disarankan gitu kan. Nah cuman kayak nggak bisa bohong gitu loh, praktek-praktek seperti itu tuh pasti banyak marak dan pasti bukan sebuah hal yang baru gitu di dunia akademisi di Indonesia gitu. Kemudian yang ingin saya pikirkan juga adalah ya kita semua sepakat lah ya, orang nulis buku gitu kan, orang melakukan penelitian kemudian disubmit atau dipublikasi di jurnal gitu ya, itu butuh effort loh gitu. Mereka meluangkan tenaganya, pikirannya gitu kan, banyak hal gitu, bahkan mungkin duit juga gitu untuk memproduksi sebuah karya ilmiah gitu. Nah, ada juga mungkin orang yang berpikir bahwa ketika bukunya dibajak atau kayak karya ilmiahnya itu dipakai orang lain tanpa seizinnya, digunakan secara ilegal, mungkin nggak masalah gitu. Mungkin dia ada yang memiliki prinsip, oh ya udah gitu kan, itu bagian dia membagikan ilmu gitu. Tapi ada juga kan gitu, peneliti, penulis yang memang dia itu hidupnya dari nulis gitu, dari bukunya gitu. Nah, itu kan juga yang harus dipertimbangkan gitu. Apakah bacaan kita atau jurnal yang kita baca atau buku-buku yang kita pakai untuk sarana belajar itu diperoleh dengan cara yang bagus gitu. Dan saya juga kayak menyadari gitu kan, waktu dulu saya sekolah S1 aja juga pasti banyak gitu menggunakan referensi atau buku-buku yang seharusnya nggak semestinya gitu ya. Dan itu saya merasa berdosa gitu teman-teman. Sekarang kayak saya merasa berdosa gitu kan, mohon ampun sama Allah, semoga Allah beri apa ya, memberi, semoga si penulisnya itu ridho gitu kan dengan apa yang saya lakukan, sehingga juga ilmu yang saya dapatkan dari itu tuh jadi ilmu yang berkah gitu, ilmu yang nantinya membuat kita itu semakin jadi orang yang baik gitu, bukan semakin misalkan dapat ilmu kemudian semakin membohongi orang lain, atau kita jadikan ilmu itu sebagai sarana berbuat jahat untuk orang lain gitu kan, jangan sampai yang seperti itu gitu. Makanya itu juga satu yang ingin saya apa ya, kayak PR besar menurut saya, PR besar bagi Indonesia gitu, bagaimana cara mengelola dan memberikan fasilitas
referensi buku, sebagaimana sistem perpustakaan yang baik untuk para pelajarnya gitu kan. Nah, kemudian saya berkaca lagi, ya mungkin ya, setelah saya juga melihat gitu bahwa buku-buku referensi bagus itu ya memang mahal gitu. Mahal, kemudian kalau mau berkualitas juga kita harus subscribe ke jurnal atau ke publisher yang memang bereputasi dan lain sebagainya gitu. Tapi kan mereka melakukan itu tuh kan juga butuh effort gitu, butuh tenaga, mereka juga resource ini itu gitu. Dan itu kalau akan lebih baik kalau misalkan memang dari negara gitu ya, dari sebagai organisasi besar, mengalokasikan lah gitu duitnya untuk itu gitu. Saya juga nggak tahu lah nanti kalau misalkan kayak hal-hal seperti tadi ya, ketika misalkan ada satu institusi atau kampus gitu, mahasiswanya melakukan hal-hal seperti tadi, misalkan pembajakan buku atau beli buku yang bukan orisinil, kemudian dia download jurnal dari yang seharusnya berbayar, dia nggak berbayar, akhirnya ilegal gitu kan. Itu dosanya ditanggung siapa gitu? Ditanggung yang bersangkutan sendiri, mahasiswanya, atau institusi juga dapat dosanya gitu kan, kayak pemimpinnya juga dapat dosanya gitu, karena dia nggak bisa memfasilitasi atau memberikan dukungan perpustakaan yang layak untuk para pelajarnya gitu. Bahkan mungkin nggak hanya mahasiswa gitu, dosennya mungkin juga melakukan hal yang sama gitu. Dosennya, peneliti di sana, mahasiswanya gitu, berapa ribu mahasiswa yang melakukan itu gitu. Kemudian dosennya ditanggung siapa? Itu sih gitu. Kalau misalkan dikatakan punya duit apa enggak negara, ya insya Allah lah gitu. Kalau misalkan memang ada pemikiran yang seperti ini gitu, mereka merasa bahwa oh ya butuh loh kita mendukung mencerdaskan generasi bangsa dengan cara-cara yang Allah ridhoi, dengan cara-cara yang baik gitu kan, dengan cara-cara berintegritas, insya Allah ada lah gitu cara, pasti gimana cara mengalokasikan duit itu gitu. Lah wong misalkan untuk menyekolahkan beasiswa di Indonesia kan banyak gitu kan, beasiswa Indonesia banyak sekali memberangkatkan satu averdi gitu ya untuk sekolah ke luar negeri. Indonesia membayar loh, mungkin bisa 1-2 miliar loh, atau bahkan lebih misalkan dia ambil PhD, karena mungkin sekolah untuk 4 tahun dan lain sebagainya gitu kan, belum tunjangan-tunjangannya dan lain sebagainya. Itu pasti gitu, negara pasti punya duit banyak gitu. Dan bayangkan kalau misalkan nih negara bener-bener konsen terhadap ini, saya yakin pasti akan terjadi banyak sekali perubahan besar di Indonesia gitu. Tanpa kamu sekolah ke luar negeri pun, orang-orang yang belajar di kampus-kampus Indonesia mungkin pasti bakalan kecipratan manfaatnya gitu loh. Karena apa yang kamu baca, bukunya, jurnalnya, referensi-referensinya gitu, sudah sama dengan apa yang mungkin kita baca, kita pelajari ketika kita berkuliah di luar negeri gitu kan. Ya sama kan gitu, aksesnya sama gitu, mutunya sama gitu. Jadi yang bisa dapat manfaatnya mungkin gak hanya satu awerdi atau untuk menyekolahkan satu orang saja dengan merogoh uang miliaran gitu ya, tapi manfaatnya bisa merata gitu ke kampus-kampus di Indonesia gitu. Jadi akhirnya kita juga yang di Indonesia juga punya perspektif global, karena yang dibaca itu juga sama dengan mahasiswa-mahasiswa yang belajar di kampus-kampus top luar negeri gitu. Nah mungkin seperti itu sih, dan harusnya sih ya mulai ada lah gitu, paling nggak itu ada ikhtiar untuk memperbaiki, atau oh iya ini nggak bener kayak gini, harus dipikirkan caranya seperti apa gitu. Saya juga nggak tahu, saya juga karena bukan pemerhati perpustakaan di Indonesia gitu, tapi ini yang akan maksudnya ini adalah salah satu refleksi saya ketika saya belajar di sini gitu. Ini adalah hal yang perlu diperbaiki dari negara kita di Indonesia gitu. Nah mungkin demikian ya teman-temannya, kali ini sudah mulai menyentuh angka 10 menit supaya nggak lama-lama dan nggak bosan lihat wajah saya. Semoga doa terbaik gitu ya untuk Indonesia, kemajuan pendidikan Indonesia, dan semoga ini juga menjadi salah satu concern bagi para pemimpin, entah pimpinan di kampus, di institusi pendidikan, maupun di pemimpin-pemimpin negara yang memang punya otoritas mengatur ini. Demikian, terima kasih, dadah, assalamualaikum.